Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Halo, ganlah wih deui nya. Kita berangkat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau gabung, mampir ya di channel Cecep Rider. Semoga kalian mendapat balasan yang berlipat ganda. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Jazakallahu khairan katsir. Amin. Oke. Tadi sebenarnya kita udah berdoa ya, udah ngaji. Baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sudah ya. Kita nanti ngaji langsung aja ngaji Al-Baqarah ya. Apalagi sekarang udah masuk 10 hari bulan Ramadan ya. Perbanyak mendekatkan diri zikir kepada Allah, apalagi itikaf pada malam harinya. Beritikaf. Barusan kembali lagi ngambil buku. Udah lanjutkan lagi perjalanan, tadi baru mau masuk Sinang Reret ya, pas di depan pesantren tahfidz. Ini saya bawa buku, ada 3 ternyata saya punya buku filsafat pendidikan Islam tuh punya 3 karena buat tesis kemarinnya dari Jujun filsafat pendidikan. Ini pendidikan Islam ada 2. Ini yang saya bawa yang Ahmad Tafsir sama Hasan Basri. Filsafat pendidikan Islam. Dulu yang Jujun itu Prof. Dadang Kahmad, rekomendasinya beli itu. Waktu Oke, kita lanjut perjalanan. Kita perjalanan ke Garut ini ke sekolah karena katanya ada sidak ya dari Pak Gubernur sama tim ke Malangbong, daerah Malangbong ya, takutnya lewat. Soalnya kan sekolah di pinggir jalan, takutnya beliau mampir ya ke sekolah-sekolah yang dekat yang di pinggir jalan nasional. Jadi saya sebagai kepala harus standby di sana ya, takut nanti ditanya-tanya gitu ya. Oh ya, nah sekalian ini nganter motor kan ini habis di servis, habis diperpanjang 5 tahun. Kemarin saya update status perpanjang pajak ya 5 tahun. Itu disangkanya saya bayar pajak yang pemutihan. Enggak, saya mah iman normal gitu. Ini sebenarnya habisnya tanggal 6 April ya, tapi bisa sebenarnya dibayar, katanya 6 bulan sebelumnya juga bisa, tapi tetap waktu habisnya mah tanggal 6 April, tidak merubah tanggal gitu ya. Oh ya, aman kalau gitu. Oke, meskipun lagi bulan Ramadan saya takut telat, bahkan saya takut telat gitu, takut telat kena denda yang ya sebagai warga negara yang baik taat bayar pajak. Disangka saya kemarin yang nanya itu cina gimana udah gratis, yang
nggak dibayarnya udah beneran digratisin. Nah saya mah nggak tahu teh, ini mah biasa bayar yang normal 5 tahun sekali, yang 5 tahun ya karena malu atuh saya ini pakai nih, meskipun jalannya tidak memuaskan ya, banyak yang rusak dan lain sebagainya. Tetap saya mah berterima kasih kepada pemerintah sudah menyediakan jalan buat saya bolak-balik Garut Bandung. Malu lah kalau saya tidak taat bayar pajak ya. Itu juga yang tinggal yang itu yang vario, paling saya diisiin dulu yang sekolah. Kalau yang vario itu pajak tahunan, tinggal gampang ke Samsat Outlet aja, itu mah cepat, tidak lama. Kalau ini kemarin sekitar 2 jam lebih perpanjang 5 tahunan itu ya. Banyak ketika saya update status, banyak yang ngechat di mana Cina itu, disangka itu ya yang dari hadiah dari Pak Dedi itu, dari Kang Dedi, untuk hadiah lebaran digratiskan putih, benar putih gitu ya. Jadi semua yang puluhan tahun belum dibayar pajaknya bisa diputihkan, hanya setahun saja bayarnya ya. Ini setahun ke belakang. Ya alhamdulillah gitu ya, mungkin yang motor-motor jadul bisa ada pajaknya supaya tidak ada kejadian lagi yang tukang kurir diangkut sama barang-barang kirimannya ya, kena razia belum bayar pajak, diangkut sama motornya, sama itunya, sama paket-paketnya ya. Oke, saya sedikit cerita kemarin proses perpanjang 5 tahun dan beberapa masukan mungkin. Sekarang lebih mudah dan tidak lama ya. Dulu pertama perpanjang ini kan saya belinya 2015. Pertama panja yang putih ini, Soul GT 125. Pertama perpanjang 5 tahun itu tahun 2020, lagi Covid ya. Waduh, ribetnya, lamanya. Ya pokoknya lah lagi Covid, bagaimana ya gitu. Meskipun bukan bulan puasa, saya ini bayar di awal ya, yang hari ini tuh karena memang nanti lagi musim lebaran, lagi libur lebaran, cuti bersama tanggal 6 April itu saya nggak mau telat kena denda, jadi dibayar dari sekarang, kemarin ya, hari Kamis. Oke, prosesnya itu sekarang lebih mudah itu kenapa? Formulir pendaftaran untuk gosok rangka mesin dan nomor mesin dan nomor rangka itu dekat gitulah, jadi masih bisa langsung, dan kita bisa ngasih seridonya ya ke yang ngegosok. Tadinya awalnya saya nggak ngeh gitu ya, saya bilang nuhun aja, udah digosokin. Kalau dulu ditarif 15.000, 10.000 kalau salah dulu, yang 2020 teh ada jasanya ya, jasa gosok ngasih gitu, ada tarifnya. Sebenarnya bisa gosok sendiri juga ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi saya terakhir ngasihnya, saya terakhir waktu mau pulang udah beres, kasih emangnya lagi, mang mohon ya jangan rokok lah, pas saya kasih 20.000 lah, lumayan gitu. Karena memang kasihan juga ya yang menggosok-gosok itu ya, banyak bisa soalnya ngantri. Tuh sekarang platnya jadi putih ya. Aduh, ini sejak zaman Ridwan Kamil gitu ya.
plat nomornya diganti putih itu. Kalau saya nggak apa ya ininya, kalau putih itu seperti nah ini yang depan nih kayaknya dimodif lagi plat nomornya, bukan bawaan dari polisinya, soalnya bagus. Nggak tahu itu teh boleh nggak ya bikin plat nomor ya, lain gitu, nggak pakai yang ada ini polisinya, atau yang atau di tukang-tukang bikin plat nomor yang sudah dikasih izin sama polisinya gitu ya, karena ini jelek banget ya yang dari polisinya. Kurang rapi catnya, karena memang banyak numpuk yang ngantri tadi itu ya, ngantri. Oke, saya lanjutkan. Udah gosok rangka, udah gosok, isi formulir. Nah, ini formulir ya, double ya. Kemudian ke verifikasi. Setelah itu ngantri ke verifikasi sambil isi formulir. Isi formulir itu sebenarnya yang ada di STNK ya. Nama, nomor mesin itu pokoknya sama isinya dengan yang ada di STNK. Nah, itu prosesnya ngantri. Nah, yang saya nggak itu ada sedikit kemarin juga kesalahpahaman ya. Saya langsung maju ke depan, sebenarnya udah ngantri, tapi nggak tahu urutan duduknya gitu ya. Jadi itu inisiatif para ini aja, para apa artinya para pengisi atau para pajak, para yang mau ini, yang mau ngisi gitu ya. Jadi ngatur-ngatur sendiri, sok silakan. Nah, yang lebih dulu maju ke depan gitu, dari belakang begitu terus. Harusnya ada diatur oleh ya dari perpajakan sendiri, diatur supaya kita itu hanya tinggal melaksanakan saja gitu ya, mengikuti aturan atau antrian yang sudah ada. Itu kita ngatur sendiri gitu, sebagai ini ngatur sendiri gitu. Jadi nggak tahu, jadi itu sebenarnya hanya tempat duduk gitu. Nah, yang saya nggak ngerti itu, saya salah paham itu, nggak tahu, langsung maju ke depan itu ternyata udah paling depan itu ke pinggir kiri dulu duduknya, baru maju ke paling depan pisan gitu, yang depan verifikasinya, ngasihin formulirnya. Ya itu saya masukkan itu, coba diatur lebih baik gitu sama penyelenggaranya, supaya kita sebagai konsumen yang bayar pajak gitu ya, tinggal hanya melaksanakan saja untuk diverifikasi itu ya. Nah, kemudian setelah selesai diverifikasi, di udah ngantri ya, dikasihin berkasnya. Nah, nanti dikasih nomor ya, dikasih nomor antrian, nomor panggilan, benar, bukan antrian, nomor panggilan. Nanti setelah selesai diverifikasi sama petugasnya, dipanggil untuk diserahkan berkasnya kembali untuk dibawa masuk ke dalam setelah diverifikasi itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian loket 2 gitu ya, ke dalam. Loket 2 itu pendaftaran ya. Setelah verifikasi kita pendaftaran loket 2. Nah, di pendaftaran ini kita dikasih formulir lagi ya, formulir pendaftaran gitu. Nah, dalam formulir pendaftaran itu sama isinya, kita ngisi seperti yang ada di SNK, seperti formulir sebelumnya yang ada ngegosok nomor mesin gitu ya. Seharusnya biar hemat, biar nggak perlu ngisi lagi ya, gitu ya, biar nggak perlu ngisi lagi.
udah aja satu kalau saya formulirnya, soalnya kan informasinya sama-sama aja dan formulirnya itu tetap dibawa gitu ya, nggak diambil di bagian verifikasi itu, jadi nggak hilang tapi tetap terus sampai akhir ada gitu. Kalau menurut hemat saya udah aja formulir itu satu aja udah, supaya tidak ngisi lagi. Tapi setelah saya analisis mungkin saja butuh dua formulir, atau mungkin untuk supaya tidak memperpanjang antrian, tidak lama menunggu. Sambil menunggu mungkin ya proses dipanggilnya. Oh tapi di pendaftaran dulu itu kan dikasih lagi tiga proses ya, pokoknya di dalam itu di loket itu tiga 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 kali proses. Yang pertama ngasih dulu, kemudian dua ya, oh ngisi formulir, oh tiga. Pertama masuk, ngasihin berkas, dikasih formulir, isi formulir, dikasih lagi, kemudian dipanggil lagi, suruh ke kasir ya.